Namaku Lina, umurku 24 tahun. Aku baru menikah sekitar 6 bulan lalu sama suamiku, Reza. Kami beli rumah subsidi di pinggiran kota di daerah Jawa Tengah, dekat kawasan industri. Rumahnya kecil tipe 36, tapi ya lumayan lah buat pasangan muda kayak kami. Yang penting udah punya rumah sendiri meskipun masih nyicil. Aku sendiri sekarang buka warung kecil di depan rumah, jualan gorengan, minuman dingin, sama jajanan anak-anak. Modalnya nggak banyak, tapi lumayan buat nambah penghasilan, apalagi Reza kerja jadi supir truk ekspedisi. Gajinya sih cukup buat kebutuhan sehari-hari, tapi kadang harus lembur atau ambil rute luar kota biar dapat tambahan. Itu juga yang bikin dia sering pulang malam atau bahkan nginep di luar kota. Awalnya, aku biasa aja ditinggal sendirian, soalnya sebelum nikah aku juga orangnya santai dan gak manja. Tapi lama-lama, ya jujur aja, sepi juga. Dulu sebelum nikah, aku ini termasuk cewek yang suka gampang akrab sama cowok. Nggak yang neko-neko, tapi kalau ada yang ngajak ngobrol, ya aku ladenin aja. Pacar juga dulu gonta-ganti, bukan karena aku main-main, tapi emang gampang bosen. Sampai akhirnya ketemu Reza, yang meskipun gak romantis, tapi sabar, pekerja keras, dan gak banyak neko-neko. Dia tipe suami yang gak banyak ngomong, tapi tanggung jawab. Aku suka itu. Tapi, ya gitu. Sejak nikah aku merasa ada sesuatu yang hilang. Dulu kalau pacaran kan sering ketawa-ketawa, ngobrol ngalor ngidul, ada gregetnya. Sekarang kok rasanya aku kayak sendirian terus. Hari-hari pun mulai terasa monoton. Bangun pagi, siapin sarapan, buka warung, masak, terus nunggu Reza pulang malam. Kadang, kalau capek banget, aku udah tidur duluan sebelum dia pulang. Hari itu, aku duduk di depan rumah, di warung kecil yang aku buka sejak beberapa bulan lalu. Udara pagi masih segar, anak-anak baru pada berangkat sekolah, dan aku mulai nyiapin gorengan buat jualan. Biasanya, warung mulai rame sekitar jam 9. Pas para tukang project di sekitar sini mulai istirahat, tapi pagi ini aku masih kesel sama Reza. Semalam, dia nggak pulang lagi. Udah hampir seminggu ini, dia sering ambil rute luar kota, pulangnya tengah malam, atau malah nginep di mes perusahaan. Aku sih ngerti dia kerja buat cari duit, tapi ya masa tiap hari gitu terus. Waktu terakhir dia pulang, aku sempat ngambek. Reza, kamu tuh kerja apa kabur dari rumah sih? Aku melipat tangan di dada, mukaku cemberut. Reza yang baru masuk rumah masih kelihatan lelah. Dia taruh tas kecilnya di meja, terus duduk di kursi dengan napas berat. Aku kerja Lin, nyari duit buat kita juga. Kalau aku enggak ambil rute luar kota, gajiku pas-pasan. Pas-pasan gimana? Aku lihat nggak ada perubahan juga. Aku buka warung juga biar bantu-bantu, tapi kamu sendiri kerja kayak nggak kenal rumah. Nada suaraku naik, Reza mengusap wajahnya kelihatan capek banget. Aku tahu kamu kesel, tapi ya gimana lagi? Kalau aku nggak kerja lebih, nanti kita bayar cicilan rumah dari mana? Aku diam, tapi masih kesal. Bukan cuma soal duit, tapi aku kangen dia ada di rumah. Aku butuh suamiku sendiri di sampingku, bukan cuma sekadar ngasih uang buat bayar ini itu. Reza tiba-tiba mendekat, duduk di sampingku di kasur. Aku masih pura-pura gak mau lihat dia. Lina. Dia melingkarkan tangannya di bahuku, suaranya lebih pelan. Aku ngerti kamu butuh aku di rumah, aku juga kangen, aku capek kerja, tapi tiap pulang yang aku pikirin cuman kamu. Aku diam,
dalam hati aku masih kesal. Tapi waktu dia mulai membelai rambutku, aku mulai lemah juga. Reza mencium pelan pipiku, terus turun ke leher. Aku masih mau ngambek, tapi sentuhannya bikin aku mulai luluh. Aku udah nikah sama dia, dan gimana pun juga, aku tetap kangen sama perhatiannya. Malam itu, akhirnya aku biarin dia menebus kesalahannya dengan caranya sendiri. Aku tahu, mungkin besok dia bakal pergi kerja lagi. Tapi, setidaknya malam ini aku bisa merasa diprioritaskan. Besok paginya, aku bangun lebih awal buat siapin gorengan. Reza udah pergi kerja lagi, tapi dia sempat peluk aku sebelum berangkat. Setidaknya, pagi ini moodku lebih baik. Pas jam 9, kayak biasa warung mulai rame. Salah satu pelanggan tetapku dateng, Aris, mandor project. Aris ini orangnya santai, kadang cenderung genit. Dari pertama kenal, dia udah suka melempar godaan halus setiap beli gorengan, tapi aku anggap biasa aja. Toh, aku udah biasa digoda dari zaman sekolah dulu. Mbak Lina, gorengan pagi ini lebih enak dari biasanya loh, katanya sambil menyeringai. Aku mengerutkan dahi. Loh, emangnya beda dari kemarin? Aris ketawa kecil. Iya, soalnya yang goreng habis semalam dipeluk suaminya kan? Aku langsung melotot dan melempar sendok gorengan ke arahnya. Halah, Mas Aris bisa aja. Dia ketawa, matanya nakal, tapi aku tahu itu cuma guyonan ringan. Sejauh ini, aku masih nganggep dia cuma pelanggan biasa yang hobi godain aku buat seru-seruan. Tapi entah kenapa, obrolan ringan kayak gini bikin aku ngerasa diperhatikan. Dan aku mulai sadar. Aku mulai menikmati perhatian dari orang lain selain suamiku sendiri. Pagi ini seperti biasa, aku lagi sibuk goreng bakwan sama tempe mendoan di warung kecilku. Udah jadi kebiasaan, tiap pagi tukang-tukang proyek mampir buat beli gorengan atau minuman dingin. Tapi ada satu pelanggan yang selalu datang hampir tiap hari, Aris, si mandor project. Bakwan sama teh anget, Mbak Lina, katanya sambil nyender di meja warung. Aku menoleh sebentar. Sejak kapan mas-mas project pada suka teh anget? Biasanya es teh kan? Godaku sambil menaruh gorengan ke plastik. Aris cengengesan. Lah, kalau terus-terusan minum es, nanti aku makin dingin sama istri di rumah. Aku tertawa kecil, meskipun tahu dia agak serius. Dari beberapa obrolan santai sebelumnya, aku jadi tahu kalau Aris ini udah nikah 5 tahun. Tapi istrinya di rumah, katanya lebih sering rebahan daripada ngurus rumah. Katanya dia capek kerja di proyek, tapi pulang malah diladani setengah hati. Loh mas, tapi tetap kan yang di rumah istri sendiri, kataku sambil menyerahkan pesanannya. Aris mengambil plastik gorengan itu tanpa langsung membayar, dia malah menatapku dengan senyum kecil. Kalau istri manis kayak Mbak Lina, pasti aku gak bakal betah kerja kelamaan di proyek. Aku tertawa sambil menggeleng, meskipun dalam hati ada sedikit rasa senang digombalin. Mas Aris ini ada-ada aja, kataku sambil menerima uang darinya. Tapi kayak biasa, dia gak pernah minta kembalian. Udah buat jajan anak, katanya santai. Aku udah sering nolak, tapi dia selalu ngeyel. Ya udahlah, aku juga gak mau ribet. Setelah beberapa minggu sering ngobrol, aku mulai merasa nyaman cerita-cerita sama dia. Gak ada yang serius, cuman sekadar obrolan ringan buat ngisi waktu. Suatu siang, saat warung lagi sepi, Haris datang lagi duduk di bangku panjang depan warung. Masih belum bosen beli di sini? Tanyaku sambil menyeduh kopi. Kalau penjualnya seramah kamu, mana mungkin bisa bosen? Jawabnya santai.
Aku hanya senyum, lalu ikut duduk di sebelahnya. "Masih kesel sama istri di rumah?" tanyaku iseng. Aris mendesah. "Bukan kesel sih, Lin. Cuman kadang pengen juga diperhatiin balik. Udah capek kerja, pulang ke rumah malah lebih sering lihat dia tiduran main HP." Aku mengangguk pelan. Dalam hati aku mikir, kok kayaknya gak jauh beda sama yang aku rasain. "Lah, kalau kamu gimana? Kelihatan kurang bahagia juga," tanya Aris sambil menatapku. Aku ketawa kecil. "Bukan kurang bahagia, Mas, cuman ya gitu, kadang suami pulang telat, kadang gak pulang. Aku di rumah sendiri terus. Untung ada warung ini, jadi gak bosen." Aris mengangguk. "Kalau aku jadi suamimu, pasti tiap hari pulang cepat, gak bakal ninggalin istri sendirian kelamaan." Aku tertawa sambil memukul lengannya pelan. "Halah Mas Aris ini, sudah punya istri kok masih aja ngegombalin orang." Dia ikut ketawa, tapi matanya masih nampak iseng menatapku. Sejauh hari ini, aku masih anggap semua ini sekadar obrolan ringan. Tapi, aku gak bisa bohong kalau aku mulai terbiasa dengan perhatian kecil yang Aris kasih. Dan jujur, aku mulai menikmati tiap obrolan santai ini. Hari itu, aku lagi duduk di warung kecilku, nyusun jajanan anak-anak ke rak kaca. Tiba-tiba, aku lihat motor Reza berhenti di depan rumah. Aku langsung sumringah, soalnya dia udah 2 hari gak pulang. Begitu turun dari motor, dia bawa plastik putih lumayan gede. Aku mendekat penasaran. Bawain apaan tuh?" tanyaku sambil melirik plastiknya. Reza nyengir kecil, terus masuk ke rumah sambil ngangkat plastiknya kayak pamer. "Sop iga spesial buat istriku tercinta." Aku langsung excited. "Seriusan? Sop iga beneran?" Aku buru-buru masuk ke dapur buat buka plastiknya. Begitu aku lihat isi kotaknya, aromanya langsung menggoda banget. Dagingnya kelihatan empuk, kuahnya masih panas. Bagi orang kaya mungkin ini makanan biasa, tapi buat kami ini udah mewah banget. Sejak nikah kami jarang banget makan di luar, apalagi makanan kaya gini. Aku langsung nyiapin piring, duduk di depan Reza dan makan bareng. Sambil nyuap sop iga, aku melirik suamiku yang kelihatan capek, tapi seneng lihat aku lahap makan. Aku sedikit merasa bersalah, karena kemarin sempat ngambek gara-gara dia sering kerja jauh. Nah, gini dong, istri yang baik harusnya seneng kalau suaminya pulang bawa makanan enak, goda Reza sambil nyender di kursi. Aku mendelik, tapi dalam hati seneng juga. Lah, kalau tiap pulang bawa beginian, aku gak bakal marah-marah kok. Dia ketawa kecil. "Ya kali tiap hari sop iga, duitnya dari mana?" Aku ikut ketawa, lalu memandangnya dengan senyum tipis. Di balik semua kekesalan yang aku rasain, aku tetap sayang sama dia. Malamnya, setelah warung tutup dan anak-anak udah gak main di sekitar rumah, aku masuk kamar lebih awal. Reza yang tadi tiduran di kasur melirik ke arahku dengan tatapan jahil. Aku berpura-pura sibuk ambil selimut, tapi dia narik tanganku pelan, ngebuat aku jatuh duduk di kasur. "Kamu seneng aku pulang bawa makanan enak?" bisiknya sambil memandang aku dalam-dalam. Aku mengangguk pelan, tapi mukaku mulai panas. "Iya, seneng." Reza mendekat, tangannya menyentuh pinggangku, dan aku tahu malam ini aku gak bakal bisa nolak dia. Keesokan harinya, Reza akhirnya dapat jatah libur hari ini. Biasanya dia libur di akhir pekan, tapi karena kerjaannya kemarin cukup berat, dia dapat izin buat istirahat di hari biasa. Aku pikir lumayan juga, jadi dia bisa bantuin aku di rumah. Siang itu,
Aku lagi beresin warung pas Aris datang seperti biasa. Dia nyelonong, duduk di bangku panjang depan warung, nyender santai sambil senyum kecil. "Warungnya makin rame aja, Mbak Lina," katanya santai. Aku nyengir. "Ya, alhamdulillah lah mas, kalau nggak rame, aku makan apa?" Aris ketawa, terus seperti biasa mulai ngelontarin candaan-candaan nakalnya. "Masa cantik-cantik gini masih aja mikirin makan? Harusnya ada yang nyuapin tiap hari." Aku tertawa kecil, tapi sebelum sempat balas omongannya, tiba-tiba suara pintu rumah terbuka. Aku refleks noleh, dan Aris juga ikut melirik. Dari dalam rumah, Reza keluar, masih pakai kaos oblong dan celana pendek. Dia baru aja habis tidur siang. Aris langsung salah tingkah. Tatapan isengnya tadi mendadak berubah jadi lebih waspada. Aku bisa lihat dia langsung merapikan duduknya, ngelirik ke arahku dengan ekspresi yang agak canggung. Reza yang enggak sadar situasi, malah jalan santai ke warung. "Lin, ada es teh dingin nggak?" Aku buru-buru ngambilin minuman buat Reza, sementara Aris diam aja sambil sesekali melirik ke arah suamiku. Biasanya dia santai banget kalau ngobrol sama aku, tapi kali ini dia kelihatan agak kikuk. Mungkin dia nggak nyangka bakal ketemu Reza langsung. Setelah dapat minumannya, Reza duduk di kursi depan rumah, tepat di samping Aris. Aku yang dari tadi nahan ketawa, akhirnya cuma bisa pura-pura sibuk di warung. Padahal aku tahu Aris lagi nggak nyaman banget duduk di situ. "Mas Aris, kerjaan proyeknya masih sibuk?" tanya Reza tiba-tiba, nyoba ngajak ngobrol. Aris yang tadi santai langsung duduk lebih tegap. Iya mas, lumayan. Tinggal beberapa unit lagi yang belum selesai." Aku ngelirik sekilas dan nyadar kalau Aris beneran salah tingkah. Biasanya dia banyak omong dan suka bercanda. Tapi kali ini dia lebih banyak angguk-angguk dan jawab singkat. Sepertinya dia sadar kalau godaan-godaan kecil yang biasa dia lontarkan ke aku ternyata ada risikonya juga. Aku cuma bisa nyengir dalam hati, karena hari ini Reza libur, aku yakin Aris gak bakal berani banyak bicara. Tapi aku juga tahu, besok saat Reza kerja lagi, Aris pasti bakal balik dengan kepercayaan dirinya yang biasa. Dan entah kenapa aku mulai penasaran seberapa jauh obrolan ringan ini bakal berjalan. Siang itu, aku tutup warung lebih awal dari biasanya. Biasanya aku baru beres sekitar jam 4 sore. Tapi karena Reza ngajak jalan-jalan, aku mutusin buat tutup jam 12 siang aja. "Yakin tutup lebih cepat?" tanyaku sambil ngelepas celemek. Reza mengangguk santai, nyeruput es teh yang masih sisa dari tadi pagi. "Udah, sesekali refreshing gak apa-apa, biar kamu juga gak bosen." Aku nyengir seneng. Jujur aja udah lama aku pengen jalan-jalan sama Reza. Biasanya, kalau dia libur, dia lebih milih istirahat di rumah. Tapi, kali ini dia ngajakin keluar. Setelah beresin warung, kami keluar naik motor. Rutenya sih nggak jauh, cuman muter ke kota buat makan siang di warung langganan. Setelahnya terus mampir ke alun-alun sebentar, tapi buat aku, ini udah cukup bikin hati senang. Sementara itu, Aris datang ke warung kayak biasanya. Tapi begitu lihat warungku tutup, dia bingung sendiri. Dia berdiri di depan warung yang tertutup rapat, melipat tangan di dada sambil celingukan. "Kok tutup sih?" gumamnya pelan. Dia sempat lihat ke sekitar, berharap aku muncul dari dalam rumah, tapi rumah juga sepi, tanda kalau aku beneran lagi pergi. Biasanya jam segini masih buka. Dia ngedumel lagi, sambil menggaruk kepalanya yang gak gatal. Tanpa sadar, dia ngerasa sedikit kecewa. Malamnya,
Aku dan Reza pulang ke rumah dengan hati senang, meskipun cuma jalan-jalan sederhana. Aku seneng banget. Sejak nikah, kami jarang ada waktu buat santai berdua. Biasanya aku sibuk di warung, Reza sibuk kerja. Begitu masuk rumah, aku langsung rebahan di kasur. Capek juga ya, gumamku sambil meluruskan kaki. Reza gak langsung rebahan, dia duduk di pinggiran kasur, memandang aku dengan tatapan khasnya. Apa? Tanyaku pura-pura gak ngerti. Dia menyentuh rambutku pelan, senyumnya mulai berubah jahil. Aku langsung tahu maksudnya. Tadi udah enak-enak makan, jalan-jalan, masa masih kurang? Candaku, meskipun aku udah tahu ujung-ujungnya bakal kejadian lagi. Reza cuma nyengir, terus narik selimut buat nutupin kami berdua. Dan malam itu, aku kembali menyerahkan diri buat suami yang aku sayang. Keesokan harinya, Reza udah siap-siap buat berangkat kerja lagi. Kali ini, dia harus keluar kota selama 2 hari. Aku memandangnya dengan tatapan sedikit malas. Cepet banget sih liburnya. Baru aja jalan-jalan, sekarang udah pergi lagi. Dia tertawa kecil, lalu nyium keningku. Namanya juga kerja. Kalau nggak gini, kamu nggak bakal bisa jajan Sopiga lagi kan? Aku cuma bisa mendengus pelan. Begitu Reza naik motor dan pergi, aku diam sejenak di depan rumah. Udara pagi masih sejuk, jalanan depan rumah belum terlalu ramai. Aku menarik napas dalam, lalu kembali masuk buat nyiapin warung. Tapi ada yang berbeda. 2 hari ini, Aris nggak kelihatan mampir ke warung. Biasanya, dia minimal nongol buat beli rokok atau minuman dingin. Kadang sekadar duduk bentar sambil ngobrol, tapi kali ini nggak ada sama sekali. Aku sebenarnya nggak terlalu mikirin di awal. Mungkin dia sibuk di proyek. Tapi setelah 2 hari berlalu dan dia tetap nggak muncul, aku mulai merasa aneh. Aku baru sadar, selama ini aku terbiasa ada dia di warung. Bukan berarti aku suka sama dia atau gimana, tapi rasanya ada yang kurang. Biasanya, ada orang yang ngobrolin hal-hal receh, ngeledek, atau sekadar bercanda soal istri malasnya, tapi sekarang, sepi. Aku mencoba buang pikiran itu jauh-jauh, pura-pura sibuk sendiri. Tapi, anehnya aku malah jadi sering lihat ke arah proyek, berharap Aris muncul lagi seperti biasa. Dan itu yang bikin aku mulai merasa gak beres dengan diri sendiri. Sudah 3 hari berlalu, sejak terakhir kali aku melihat Aris di warung. Aku mulai terbiasa dengan sepinya siang hari. Tapi entah kenapa, ada rasa yang gak bisa aku jelasin. Tapi, siang ini, pas aku lagi ngerapin gorengan di etalase, tiba-tiba suara familiar terdengar dari depan warung. Teh, S1 di pihak Lina. Aku langsung menoleh dan itu Aris. Bedanya, kali ini dia kelihatan lain. Biasanya dia datang dengan wajah santai, kadang sambil ngeledek, tapi kali ini dia kelihatan kusut dan capek. Pak Mandor, kemana aja? Tanyaku sambil menuang teh ke plastik. Dia menghela napas panjang, duduk di bangku depan warung sambil selonjorin kaki. Males kemana-mana, lagi banyak pikiran. Aku penasaran, tapi pura-pura gak terlalu ingin tahu. Banyak pikiran apaan? Jangan-jangan keuangan proyek seret. Dia ketawa kecil tapi lesu. Bukan proyek, tapi rumah. Aku berhenti menuang es batu. Loh, kenapa rumah? Aris diam sejenak, lalu akhirnya mulai cerita. Ternyata Aris baru aja berantem besar sama istrinya. Katanya, istrinya makin malas-malasan, gak mau beres-beres rumah, kerjaan cuman rebahan sambil main HP. Pulang kerja capek-capek, rumah tetap berantakan, anak juga lebih sering dititipin ke orang tua istrinya. Udah gitu kalau aku ngeluh dikit, dia malah ngelawan. Katanya, aku suami gak peka,
gak ngerti capeknya dia di rumah. Aku nyimak sambil sesekali mengangguk, meskipun dalam hati aku agak bingung juga. Bukannya aku ngebelain istrinya, tapi aku sendiri ngalamin capeknya beres-beres rumah sambil ngurus warung. Jadi, aku tahu gimana rasanya. Tapi di sisi lain, aku juga ngerti capeknya. Suami pulang kerja pengen rumah rapi. Aris menghela napas panjang. Aku sampai ngungsi 3 hari di proyek, malas pulang, gak ada yang bikin betah. Aku mendengarnya dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, aku kasihan, tapi di sisi lain aku senang. Bukan senang karena dia berantem sama istrinya, tapi senang karena akhirnya dia balik lagi ke warung ini. Siang itu, kami ngobrol lebih lama dari biasanya. Biasanya obrolan kami lebih banyak bercandanya, tapi kali ini Aris lebih serius. Dia cerita lebih dalam tentang perasaannya, tentang gimana dia mulai merasa kayak orang asing di rumahnya sendiri. Aku mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali nimpalin, sesekali kasih pendapat. Dan entah kenapa, aku merasa sesuatu yang beda. Aku merasa lengkap lagi. Hari-hari kemarin terasa kosong, gak ada yang ngajak ngobrol, gak ada yang bercanda, gak ada yang ngeledekin aku kalau lagi nyapu. Tapi sekarang, Aris ada di sini lagi dan itu membuat aku senang. Aku nyoba menyangkal perasaan itu. Aku udah punya suami. Aku bahagia sama Reza, tapi tetap aja, pas Aris pamit balik ke proyek, aku memandangnya sedikit lebih lama dari biasanya. Dan saat dia melirik sekilas sebelum pergi, aku bisa lihat ada sesuatu yang berubah di matanya juga. Malam ini agak sepi, warung sudah hampir tutup. Aku baru saja beres-beres, tinggal matikan lampu dan angkat bangku. Reza lagi di luar kota, jadi aku sendirian malam ini. Pas aku mau tutup etalis, tiba-tiba ada suara langkah mendekat. Warungnya udah mau tutup ya? Aku menoleh Aris. Dia baru turun dari motor, masih pakai seragam proyek, wajahnya agak berkeringat, kayak habis kerja berat. Aku melihat ke jam di dinding warung, hampir jam 9. Kok malam-malam kesini? Dia tertawa kecil, agak lelah. Baru habis nemenin bos ngecek proyek, pulangnya sekalian, lewat sini. Aku menatapnya sebentar. Sebenarnya dia kelihatan capek. Tadi udah makan belum? Tanyaku spontan. Aris menggeleng pelan. Gak lapar sih, paling nanti makan di rumah aja. Aku mengerutkan kening. Udah malam gini, makan di warteg pasti udah dingin. Makan di sini aja, aku masih ada lauk sederhana. Dia langsung menggeleng cepat. Ah, gak usah repot-repot Mbak Lina. Aku mendecak pelan. Gak repot, udah, masuk aja. Bentar aku siapin. Aris terdiam sebentar, tapi akhirnya mengangguk. Ya udah deh, makasih. Aku menyiapkan nasi dan lauk sederhana di meja ruang tamu. Hanya ada tempe goreng, sambal, dan sayur bayam yang tadi siang aku masak. Maaf ya, cuman ini adanya, kataku sambil menyodorkan piring. Aris tersenyum kecil. Justru ini yang enak, kayak makanan rumah. Aku duduk di kursi seberang, menunggu sambil sesekali mengobrol ringan. Aku memperhatikan caranya makan, sederhana, tapi terlihat menikmati. Aku gak nyangka Mbak Lina ini tipe istri yang rajin dan keibuan banget. Aku tertawa kecil. Loh, memangnya aku kelihatan kayak apa? Aris menatapku sebentar, lalu tersenyum. Aku kira Mbak Lina itu tipikal perempuan cantik yang manja, tapi ternyata malah rajin kerja mandiri, warung diurus sendiri. Aku mencibir pelan. Jangan-jangan tadi kamu mau bilang aku cantik? Aris tertawa, tapi tidak menyangkal. Aku ikut tertawa.
tertawa, tapi dalam hati aku tahu ada sesuatu di tatapannya malam ini. Sesuatu yang berbeda, sesuatu yang lebih dari sekadar obrolan biasa. Setelah makan, kami ngobrol sebentar di ruang tamu, lalu Aris pamit. Aku mengantarnya sampai keluar, bukannya langsung pulang. Tanpa sadar, obrolan kami malah berlanjut di bangku warung yang sudah aku matikan lampunya. Udara malam sejuk, suasana sekitar sunyi, hanya suara serangga malam yang terdengar. Kami ngobrol santai, kadang bercanda, kadang serius. Aris cerita tentang proyek yang hampir selesai, tentang rencananya setelah proyek ini beres. Aku cerita tentang Reza yang kerja keras, tentang warung yang mulai banyak pelanggan. Hingga tiba-tiba di tengah obrolan, aku merasa sesuatu yang hangat di tanganku. Aris memegang tanganku, aku kaget tapi tidak langsung menariknya. Aku menoleh ke arahnya, dan dia menatapku dengan tatapan berbeda. Mbak Lina, suaranya lebih pelan dari biasanya. Aku diam, menunggu. Aku suka sama Mbak Lina. Jantungku berdebar. Aku kagum, Mbak Lina itu tipe perempuan yang susah ditemui, cantik, kuat, mandiri. Aku nggak tahu sejak kapan, tapi aku selalu merasa nyaman tiap ngobrol sama Mbak. Aku tetap diam, masih merasakan genggaman tangannya di atas tanganku. Sebenarnya, aku juga kagum sama Aris, tapi aku tidak bisa. Aku menarik napas dalam, lalu perlahan menarik tanganku, tidak kasar, tapi cukup untuk memberi batas. Mas Aris, aku istri orang. Aris tertawa kecil, tapi aku bisa melihat sedikit kepedihan di matanya. Iya, aku tahu. Kami terdiam cukup lama, hanya suara angin yang berhembus pelan di antara kami. Setelah beberapa saat Aris berdiri. Maaf ya Mbak Lina, aku nggak bisa nahan perasaan ini tadi. Aku menggeleng pelan. Nggak apa-apa. Aris tersenyum lalu menghela napas. Aku pulang dulu, besok kerja lagi. Aku mengangguk menatapnya berjalan ke arah motornya. Saat dia menyalakan mesin motor dan bersiap pergi, aku masih duduk di bangku warung, merenungi apa yang baru saja terjadi. Aku seharusnya marah. Aku seharusnya tidak membiarkan ini terjadi. Tapi kenapa? Kenapa aku malah merasa kehilangan saat Aris pergi? Pagi itu, Aris datang seperti biasa. Meski sedikit berbeda, wajahnya terlihat lebih serius, seakan ada sesuatu yang ingin dia sampaikan. Aku hanya mengira dia akan berhenti sebentar, seperti biasanya, beli gorengan, atau sekedar ngobrol ringan. Sehat-sehat Mbak Lina? Tanya Aris, sambil tersenyum, meskipun ada sedikit kegelisahan di matanya. Sehat Aris, kenapa? Kamu kelihatan agak capek hari ini. Jawabku merasa ada yang aneh. Aris mengangguk pelan, kemudian menunduk sedikit, seakan ragu untuk berbicara. Setelah beberapa detik, dia akhirnya membuka mulut. Malam nanti aku datang lagi. Ada sedikit barang buat Mbak Lina, tapi nggak ada yang aneh. Cuman, bingkisan kecil dari aku dan teman-teman project. Aku mengangkat alis. Bingkisan? Ada apa sih Aris? Sebagai ucapan terima kasih karena sudah baik sama kami selama proyek ini, juga karena mungkin kita nggak bakal sering ketemu lagi. Aris mengakhiri kalimatnya dengan senyum tipis, tapi terasa ada kehangatan yang dalam. Aku hanya mengangguk, sedikit bingung, tapi menerima begitu saja. Oke deh. Aku tunggu. Malam itu,
Setelah warung hampir tutup, aku duduk di bangku kayu di teras, menikmati udara malam yang sejuk. Lampu warung sudah aku matikan, hanya menyisakan temaram dari bohlam di dalam rumah yang cahayanya samar keluar lewat jendela. Aku menunggu, seperti sudah tahu bakal ada yang datang, dan benar saja, Aris muncul dari kegelapan, membawa sebuah bingkisan di tangannya. Aku tersenyum saat dia melangkah mendekat. "Ini buat Mbak Lina, dari aku sama anak-anak project, buat kenang-kenangan," katanya sambil menyerahkan bingkisan itu. Aku menerimanya dengan senyum. "Makasih Aris, tapi kok berasa kayak perpisahan gini?" Aris tertawa kecil. "Ya, soalnya emang gitu. Project udah hampir selesai. Sebentar lagi aku bakal pindah ke project lain. Mungkin bakal lama gak ketemu lagi." Aku diam sejenak. Ada perasaan aneh yang menyelinap di dada. Sudah berbulan-bulan terbiasa dengan kehadiran Aris, tiba-tiba dia akan pergi. Kenapa rasanya ada yang kosong? Kami duduk berdampingan di bangku panjang di depan warung. Hanya ada kami berdua dalam keheningan malam. Suasana terasa lebih sunyi dari biasanya. "Aku pasti bakal kangen ngobrol sama kamu, Mbak," kata Aris. Suaranya pelan tapi terdengar jelas. Aku menoleh, menatapnya. "Aku juga, Aris, tapi sebagai teman aja ya," tanyaku mencoba memastikan perasaan yang mulai terasa menggantung di antara kami. Aris tersenyum tipis, lalu mengangguk. "Sebagai teman," ulangnya. Tapi aku bisa melihat tatapannya berbicara lebih dari itu. Dia menggeser tubuhnya sedikit lebih dekat. Wajahnya mulai mendekat ke arahku. Aku terdiam, membiarkan momen itu mengalir begitu saja. Hanya tinggal sedikit lagi, hampir. Tapi sebelum bibir kami benar-benar bersentuhan, aku buru-buru mengangkat tanganku, menaruh jari telunjuk di depan bibirku, menjadi penghalang antara kami. Bibirku malah menyentuh jariku sendiri. Aris terdiam sejenak, lalu tanpa diduga, dia ikut melakukan hal yang sama. Bibirnya menyentuh jariku yang masih ada di antara kami. Kami saling pandang, lalu tanpa bisa ditahan lagi, tawa kecil pecah di antara kami berdua. Astaga, aneh banget kita. Aku tertawa sambil menarik tanganku. Aris ikut tertawa, tapi suaranya tetap pelan. "Serius, ini konyol banget. Gak nyangka endingnya malah gini." Kami masih tertawa pelan, berusaha menahan suara agar tidak mengganggu keheningan malam. Akhirnya, setelah tawa kami mereda, Aris mengulurkan tangan. Aku menatapnya sejenak, lalu menyambut genggamannya. Jabat tangan kami terasa lebih lama dari biasanya, seakan ada banyak hal yang ingin diucapkan, tapi cukup diwakili oleh sentuhan itu. Aris menarik napas panjang, menghembuskannya pelan. "Aku pamit, Mbak Lina." Aku tersenyum, meski ada sedikit perasaan berat di dada. "Hati-hati Aris, jaga diri baik-baik." Dia mengangguk, lalu berdiri dan melangkah mundur perlahan sebelum akhirnya berbalik dan berjalan menuju motornya. Aku tetap duduk di bangku kayu, menatap punggungnya yang semakin jauh. Hingga akhirnya, hanya tersisa suara motornya yang memecah keheningan malam. Aku menarik napas panjang, menatap langit yang gelap. Ada sesuatu yang hilang malam ini, sesuatu yang selama ini tidak kusadari telah menjadi bagian dari hari-hariku. Tapi aku tahu, kisah ini akan selalu tersimpan dalam kenangan, seperti rahasia kecil yang hanya dimengerti oleh kami berdua.
Sejak malam perpisahan itu, aku merasa ada yang berbeda di siang hariku. Warung tetap buka seperti biasa, pembeli tetap datang dan pergi. Tapi ada sesuatu yang terasa kosong. Aris sudah tidak lagi mampir dengan candaan recehnya. Tidak ada Lek lagi yang pura-pura bingung mau beli apa, tapi akhirnya cuma numpang ngobrol. Tidak ada lagi yang sengaja kasih uang lebih dan bilang, "Udah buat jajan anak-anak aja," dengan senyum menggoda. Aku sadar kehadirannya sudah menjadi bagian kecil dalam hari-hariku. Tapi aku juga tahu proyek belum benar-benar selesai. Masih ada sisa lahan di kompleks ini yang belum dibangun. Kata Pak RW, nanti kalau ada dana dan izin baru, pembangunan tahap berikutnya akan dimulai. Entah kapan, bisa beberapa bulan lagi, bisa juga bertahun-tahun. Dan saat itu terjadi, ada kemungkinan Aris akan kembali, entah sebagai mandor lagi, entah sebagai apa. Tapi yang jelas, ada kemungkinan kami akan bertemu lagi. Aku tersenyum sendiri di balik etalase warung. Sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan, memang sulit hilang begitu saja. Saat itu, aku tidak tahu harus merasa senang atau khawatir. Apakah nanti aku masih seperti ini? Apakah Aris masih seperti itu? Tapi untuk sekarang, aku hanya ingin menjalani hariku seperti biasa. Menikmati setiap detik yang ada tanpa perlu memikirkan apa yang belum tentu datang. Mungkin suatu hari nanti, di bawah lampu warung yang remang lagi, akan ada cerita baru yang menunggu untuk dituliskan kembali. Tamat. Oke, segitu dulu untuk kali ini, dan semoga kalian, bosku semua, terhibur hari ini ya. Sekali lagi, tidak pernah lupa Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini kami selaku admin channel Makyem hanya berbagi pengalaman dari viewer saja yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua, bosku, dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.